Assalamualaikum teman-teman. Saya Setyaningsi Saputri dari Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau. Jadi teman-teman, di sini Setia akan menjelaskan sedikit tentang bisnis, dan semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Baik, yang pertama, apa sih bisnis itu? Pasti Anda akan menjawab kalau bisnis itu adalah usaha. Bisnis itu memutarbalikkan uang kita untuk memperoleh keuntungan, atau ada juga yang menjawab bisnis itu menjual barang guna memperoleh keuntungan atau laba atau profit. Semuanya jawabannya itu benar. Tetapi arti sebenarnya dari proses bisnis ialah usaha menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang atau organisasi kepada konsumen dengan tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan atau laba atau profit. Yang kedua, lalu apa sih pentingnya menganalisa proses bisnis? Dalam menganalisa proses bisnis, ada yang namanya efisiensi, yaitu menggabungkan beberapa proses bisnis menjadi satu proses bisnis yang paling terintegrasi. Yang kedua, persaingan merupakan suatu konsep proses bisnis yang terintegrasi sehingga memunculkan proses bersaing dalam suatu unit bisnis. Yang ketiga, perkembangan teknologi. Semakin berkembangnya teknologi dalam sebuah perusahaan akan memudahkan integrasi proses bisnis bagi perusahaan tersebut. Dalam proses bisnis terdapat 3 proses yang paling utama, yaitu yang pertama proses operasional, yaitu tindakan yang harus ada dalam proses tersebut. Jika tidak ada, maka proses bisnis tidak akan berjalan. Yang kedua, proses konseptual, yaitu tindakan yang bisa terjadi ataupun tidak. Apabila proses tersebut tidak ada, maka proses masih bisa berjalan. Yang ketiga, proses informasi, yaitu alur atau proses yang di dalamnya mengandung nilai informasi dari proses tersebut. Yang ketiga, apa sih hubungannya analisa proses bisnis dengan sistem informasi? Yaitu seperangkat aktivitas yang berhubungan secara logis yang menjelaskan bagaimana tugas bisnis tertentu dilaksanakan, dan bisnis dapat dipandang sebagai sekumpulan proses bisnis serta mewakili cara untuk suatu organisasi dalam mengkoordinasi pekerjaan, informasi, dan pengetahuan yang mereka miliki. Keempat, apa saja sih komponen-komponen yang sangat penting dalam bisnis? Yang pertama itu sistem. Ini harus lebih utama adanya sistem yang owner tidak terkait dalam sistem tersebut, seperti yang pertama itu sistem marketing, yaitu Anda harus mempunyai tim marketing yang tanpa Anda setting tim marketing tersebut yang sudah ahli ataupun yang trainer untuk membuat tim menjadi lebih baik. Yang kedua, sistem kontrol. Anda pegang kontrolnya mulai dari keuangan dan produksi yang hanya Anda terima berupa laporan-laporan. Yang ketiga, sistem SDM. Membuat sistem atau kriteria dalam sistem rekrut Anda agar SDM mempunyai keterampilan yang sudah ahli di bidangnya. Yang kedua yaitu teknologi. Teknologi harus ada dalam bisnis. Teknologi seperti apa yang ada dalam bisnis? Yaitu teknologi yang mudah, cepat, dan akurat. Yang ketiga yaitu manusia.
inilah yang paling penting, karena dalam sistem dan teknologi manusialah yang menjalaninya. Ada 3 yang harus ada di dalam orang yang akan Anda rekrut tersebut. Yang pertama yaitu passion, semangat bergairah, ini yang harus ada. Semangat kerja yang harus ada di dalam tersebut. Yang kedua, integrity. Ini harus lebih ditonjolkan. Integrity atau kepercayaan. Bagaimana kalau orang tersebut tidak jujur, harus mempunyai integrity. Yang terakhir yaitu skill. Pengetahuan yang luas ini juga perlu. Yang kelima, apa sih dampak COVID-19 terhadap jalannya bisnis Indonesia? Karena adanya virus COVID-19 ini membuat sebuah kota di lockdown. Tentu saja semua aktivitas dihentikan, termasuk proses bisnis yang biasanya bekerja sebagai pedagang ataupun bekerja di kantoran, semuanya harus dihentikan. Tentu saja ini akan sulit bagi mereka, karena tidak adanya pemasukan, sedangkan keuangan dan bahan-bahan pokok lainnya semakin berkurang setiap harinya. Dampak dari wabah corona ini membuat para pedagang ataupun pekerja lainnya mengeluh, karena para pedagang mengeluh karena para pelanggan mereka itu pada sepi karena takut terjangkit wabah corona ini. Tetapi itulah aturan dari pemerintah, dengan di lockdownnya kota agar tidak banyak yang terjangkit COVID-19 tersebut. Dan semoga virus COVID-19 ini cepat menghilang dan semuanya akan kembali seperti semula. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan lagi bagaimana jalan bisnis di Indonesia. Saya mengambil satu contoh, contohnya itu online shop. Online shop di sini memiliki distributor itu yang tersebar di seluruh Indonesia. Rata-rata distributornya itu ada siswa-siswa SMA atau mahasiswa lainnya, dan ada juga ibu rumah tangga lainnya. Kakak saya salah satunya. Jadi yang saya perhatikan sebelum dan sesudah adanya wabah corona ini terjadi perbedaan atau kendala dalam proses bisnisnya. Karena apa? Banyak barang-barang yang dipesan dari luar negeri dihentikan karena adanya wabah corona ini. Bukan dari luar negeri saja sih, di Indonesia pun begitu juga. Sedikit toko-toko yang masih yang mengirim barangnya atau menjualnya secara online. Adapun barangnya, pengirimannya sangat lambat, yang seharusnya 4 atau 5 hari sudah sampai. Sekarang karena adanya wabah corona bisa menjadi berminggu-minggu. Baiklah, sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.